Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita kembali lagi ke Segmen Together. kita ngobrol-ngobrol lagi. Kemarin belum ada yang komen nih nama ini apa, jadi kita masih belum ada tahu juga nih nama segmen ini apa. Betul? Betul. Oke, sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Annyeong. Nama aku Salama. Aku Dila. Saya Sukma. Salma. Ini dia. Fajri. Nah, ini baru. Oke, mau di ospek dulu? Jangan, kan udah Fajri laki-laki. Fajrinya perempuan ya. Iya. Cewek banget kalau ini. Fajri Rahmatullah. Kalau cowok jangan namanya Fajar. Fajar Rahmatullah. Beneran Rahmatullah. Di sini kita mau ditanya-tanya sama PD Minim. Bener gak sih? Kita bakal ngebahas konteksnya itu tentang pekerjaan. Nah, inget gak sih teman-teman waktu itu kita bikin story gitu ya. Nah, di situ teman-teman juga kan diminta untuk curhat. Nah, sebelum ke situ kita bakal ngobrol-ngobrol dulu. Betul? Oke. Ada itu tempat kerja lain. di rumah. kerjaan rumah PR. Iya. Beresin mati rasa kerja dong. Aku pernah mau nanya. Kamu nanya? Gak, aku pernah. Tapi sebenarnya jatuhnya magang tapi agak seperti kerja gitu loh. Jadi lama magang itu 7 bulan. Kan lama kan magang 7 bulan Lama ya? ya. Biasanya 3 bulan. Anak sekolah ya. Oh gitu. Kaget. Kerjanya itu di bidang industri kreatif gitu loh. Jadi dia jualan kerajinan tangan gitu, hasil dari pohon. Weh. Saya masih ada kotaknya. Terus jadi jualan kayak ntar basket terus kerajinan tangan gitu, nanti diimpor, diekspor ke luar negeri kayak gitu. Oh, kerajinan tangan. Oh. Nah, di situ saya bekerja. Sebelum di Alila. Oh enggak, ya iyalah. Ya masa enggak sih? Emang ada kerjaan yang tidak udah koperat? pasti kalau orang kerja udah disuruh kerja mau gimana aja itu jadi sih. Jadi bekerja penuh sih di situ. Cuman tergantung dia bahagia atau enggak gitu. Jadi kebahagiaan. Bukan budak dong. Oh, sebelumnya juga pernah magang tapi Waduh, Masya Allah. tapi itu di penerbitan Islami. Oh, Apa buku? Buku. Penerbitan Islami kan orang. Oh iya, penerbitan buku. Penerbitan buku. Penerbitan apa? Iya, apa? Matahari terbit. Ada nama penerbitan Islami. Oh iya, benar. bener sih. Ya, penerbit buku. Buku. Oke. Siapa lagi, ada lagi? Fajri ya. Kamu pernah? Iya. Sebelum Aku pernah magang 2 kali di kayak layanan prakerja gitu. Wah, orang pemerintahan ini. Yang kedua tuh layanan kesehatan mental. Iya 2 kali 3 bulan. Di mana? 4 bulan 2 bulan. Saya. Pengabdian emang masuk kerja jadi guru ya? Alah, kamu mau solihah? Kalau jadi guru nggak kerja kan jadi guru? Jadi guru mah nggak kerja. Jadi guru nggak kerja. Enggak, dia mah nggak kerja. Jadi malaikat, jadi guru tuh. Saya pengabdian doang sih sebenarnya jadi guru. 1 tahunan, ya 1 tahunan doang. Tapi itu juga persyaratan lulus juga, tapi tetap sistemnya kayak kerja juga gitu. Sudah itu aja dari saya. Next. Aku pernah kerja di travel. Itu di travel, di hotel, terus Ini yang distri pernah. Terus apa sih namanya? distributor
Sri Putra Japalila. Lila tentu saja. tapi freelance. Sama retail ya. Sebelumnya pernah tapi cuma 1 bulan. Apaan nih? Di situ waktu itu daftarnya jadi konten kreator gitu. Wedew. Aku pernah cuma 2 hari. Aduh nih. Selain yang tadi aku sebutin. Ini aku cuma 1 bulan, terus ownernya itu lebih sibuk daripada aku gitu ya. Terus dia juga masih lebih muda juga daripada aku. Terus ternyata dia punya kesibukan organisasi gitu. Jadinya di stop dulu. Jadi cuma 1 bulan doang. Akhirnya kesini pas open recruitment itu. Gitu. Di situ cuma jadi admin WhatsApp gitu-gitu loh. Admin WhatsApp, terus admin Instagram, pokoknya bikin konten juga pernah pakai aplikasi Sejuta Umat ya. Itu. Aku nggak tahu ya ini kerja apa enggak. Ngajarin les itu loh. Tapi bimbel guru. Enggak, 2 orang doang tapi. Jadi tuh Privat. enggak privat banget Kak. Jadi anak tetangga aku sama anak abang aku. Kamu kerja ya? Kayaknya ada deh 3 bulanan kayak gitu. Karena tuh aku merasa di rumah tuh jadi beban gitu ya. Ya udahlah aku nyari pemasukan lewat situ ngajar. Walaupun ya pas awal-awal disuruh abang aku, udah lu kan belum kerja, udah nih ajarin anakku aja. Bukan kerjaan nih. Iya. Tapi sebelum lulus dia udah keluar sama aku. Soalnya aku galak Kak. Oh my god. Kelas berapa? Kelas 5. Oh. Iya, masih SD. Masa 5 Cewek SMP. cowok. Pusing saya. Ngajar apa salah? Matematika. Oh iya benar. Enggak ngajar biasa umum. Oh, luar biasa ya, pintar Masya ya. Allah. Masya Allah. Temannya itu Hah, apa? Iya. Kalau ada PR gitu, mereka bantuannya ke kamu gitu atau gimana? ke Allah. Berarti ini ya les privat lah ya. Enggak privat Kak, aku enggak pinter-pinter banget. Iya privat. Aduh. Kondisinya. Mohon maaf ya. Berarti intinya semua udah pernah kerja nih sebelum di Alila. Merasakan dunia kerja. Pernah ada yang kayak pertama kerja di Alila. Selama nih yang masuk. Iya, aku pertama kerja di Bajunya sih. Kadia itu baru lahir langsung Semuanya. kerja di Alila. Semua kalau kita semua kan ART, anak rumah tangga. Anak seni, art. Ya kerjain apa kayak di rumah, mungkin bantuin makan. Habisin masakan ibu. Aku yang penerbitan itu kan juga kebetulan Islami ya. Yang nggak ada yang kebetulan sih, cuman maksudnya dia Islami. Masih ada kajiannya juga sih, alhamdulillah gitu. Cuman ya apa ya? Mungkin ada beberapa hal yang emang tetap berbeda sih. Namanya tempat kerja ya pasti beda-beda kebiasaan sih, maupun bagaimanapun visi misi tujuannya sama gitu, pasti ada apa? Ada budaya yang berbeda sih. Tergantung yang punya juga. Cuman justru malah paling tertantang itu di sini sih malah. Enggak sama berapa? Tertantang tuh kayak padet dan lain-lain wes. Umi. Hah? Aku ya udah berapa ya? 18. Ih udah mau 4 tahun. Udah 4 tahun. Udah 4 tahun aku. Udah 4 tahun. 1 tahun lagi 1 tahun. Pressure di sini tapi alhamdulillah saya bahagia sih. Maksudnya senang gitu. Saya kan tertantang lah, bukan pressure. Makanya saya lebih suka tantangan kan dari kemarin nih saya bilangnya gitu. Kalau aku dulu PKL 6 bulan itu tuh bener-bener yang kayak kerja gitu loh. Bener-bener yang kerja, bukan yang anak magang cuma dikenalin ini kerjaannya ini gitu. Tapi aku dulu itu aku berangkat jam 6 terus pulang jam 5 habis maghrib lah sampai rumah. Belum kalau kena macet. Terus ketemu orang-orangnya kan kalau di sini kan semua isi kepalanya sama ya. Kita satu visi misi gitu. Lah kalau di luar sana gitu karena perusahaan umum tidak Islami, kebetulan tidak Islami seperti ini. Perusahaannya, penerbitannya kebetulan Islami kan. Kalau aku kebetulan tidak Islami. Jadi
ini waktu PKL ya, ketemu dari sekolah-sekolah lain, terus akhirnya diadu domba sama senior kayak gitu. Aku diadu domba sama teman-teman aku yang lain, jadi aku sendiri, teman-teman aku berkubu gitu loh. Terus mereka di belakang aku kayak ngomongin aku. Terus si seniornya itu kayak ngejelek-jelekin aku gitu. Aku taunya juga dari teman-teman takku, akhirnya mereka pada cerita gitu kan. Tapi ya imbasnya dari situ apa namanya? Anda menjadi kuat. Oh bukan. Enggak, jadi bodoh amat Oh, bodo justru. Jadi bodoh amat, jadi kayak udah nggak tergantung sama siapa-siapa lagi gitu loh. Jadi udah Independent woman gitu. ya bisa bilang begitulah. Ya gitu, pokoknya abis dari situ balik sekolah jadi nggak deket, nggak sedekat dulu sama teman-teman gitu. Ada luka gitu loh. Oh, perih. Terus kan aku kerja berapa kali ya? 1, 2, 3. 2 yang serius. Terus yang satu ini nih, yang satu ini setelah dari situ ya, itu kan PKL. Nah ini udah benar-benar kerja. Terus aku karena anak baru kan di travel ya, dimasukinnya ke keuangan coba. Tapi aku nggak benar-benar megang uangnya sih gitu, pencatatan lah gitu. Nah waktu itu duit hilang. Aduh. $100 Singapura. Aduh. Coba berapa? Berapa? Gak tahu. Sejuta sih Coba. kayaknya mungkin ya. Terus senior yang di situ kayak bilang sebelumnya nggak pernah ada kehilangan gitu loh. Sebelum aku masuk nggak pernah ada kehilangan gitu. Lah aku kan, tapi itu aku udah mulai ngaji tuh. Terus karena aku nggak merasa ya, aku juga nggak tahu itu bentuk duitnya tuh kayak gimana gitu. Ngelihat juga enggak gitu. Jadi kayak ya udah terserah lu mau nuduh gue, ya udah tuduh aja gitu. Mereka sambil nyari gitu kan. Mereka sambil nyari, tapi tetap kayak mereka curigain aku gitu. Aku ngerti sih, aku ngeliat dari gerak-geriknya gitu kan. Tapi ya udah nyantai aja, aku nggak bersalah gitu kan. Jadi ya gitu, akhirnya aku keluarnya juga kepentok karena dia nggak beres lah lingkungannya. Tapi kamu nggak disuruh ngambil kan jadinya? Enggak lah, ketahuan siapa yang ngambil. Wow. Orang lama. Orang lama yang ngambil. Oh. Yang bilang apa jangan-jangan? Enggak. Tapi dia harusnya dikeluarin gitu ya? Enggak. Ya, pressure-nya apa namanya? Karena beda-beda isi kepala ya. Kalau di sini kan ya walaupun tetap aja ada sebel-sebelnya gitu. Cuma kan kita balik lagi ya. Kita udah sama-sama belajar Islam gitu. Kalau di luar sana ya gitu deh. Penyakit hati. Ada lagi? Aku kayaknya sedih banget ya. Itu kan nangis di kamar mandi ya? Enggak. Kayak dibully gua. Ya iya sih dibully. Oke, budak-budak korporat yang kalau udah capek masuk kamar mandi, kunci, duduk di WC, terus renung gitu. Enggak gitu. Kalau misalnya kerja capek gitu ya, pulang kerja, tidur, tiba-tiba udah pagi lagi gitu, terus kayak ya Allah capek banget, kayak pundak tuh sakit banget gitu, kayak capek banget badan, nggak ada ikhlas-ikhlasnya gitu. udah duit cepet habisnya, tiba-tiba udah besok kerja lagi gitu. Itulah sedih, namanya juga hidup. Lika-liku Berarti bedanya luka kayak kerja. yang dulu sama sekarang tuh kayak frekuensinya sama mungkin attitude-nya juga. Cara menyikapi kita ke orang di sekitar sama orang sekitar menyikapi kita gitu. Karena ada Islam gitu kan. Dulu mah boro-boro udah dunianya kagak baik nih. Kalau ini masih mending dunianya masih baik ya, lingkungannya. Ini udah dunianya nggak baik. Mohon maaf ya kalau ada yang itu ya, saya masih baik sih lingkungannya. Tapi ya itu dia namanya manusia ya. Mungkin aku udah dapat maklumat apa gitu, tambahan gitu ya, pengetahuan. Jadi kayak aku pengen tiba-tiba waktu itu udah dapet yang baik nih, alhamdulillah gitu ya. Gak ada sikut-sikutan begitu maksudnya. Cuman aku tuh pengen terbesit, pengen ada nggak ya yang bener-bener aku tuh bisa berutak-utak dalam Islam gitu loh. Aku kan anak dari desain gitu ya, pengen tuh yang emang beneran aku kepake desainnya, tapi itu yang emang di dunia Islam juga gitu loh, ada nggak sih gitu. Nah itu aku pengen yang lebih emang ngelunjak mungkin ya. Enggak dong. Enggak ya. Bagus dong. Oh iya bagus, tapi
cuman ya gitu, cuman alhamdulillah sih baik sih, cuman emang nah itu dia perkara agamanya memang belum ada yang mantep gitu, cuman secara lingkungan sih ya alhamdulillah baik-baik aja, nggak yang kayak kamu. Kayak kamu. Gitu. Kalau aku mungkin lebih ke diri akunya sih ya. Aku tuh orangnya nggak betah jadi guru terus ngajar, terpatok dengan kurikulum, pokoknya target pengajar sekian karena memang waktu itu kebetulan syarat lulus dari sekolah gitu. Terus ada pengabdian ngajar kayak gitu. Di situ aku jadi kayak aduh males banget gitu yang harus ngajar target mengajar. Terus kan ibarat kalau kita depan murid kan harus yang ke bawah suasana, gimana suasana guru tuh ngaruh gitu kan ke suasana muridnya gitu. Jadi aku kayak aduh kayak gue bertopeng banget gitu ngerasanya. Bener. Iya. Bener, apalagi aku kan kerjanya ini ya, hospitality, menjual hospitality gitu. Jadi keramah tamahan. Karena orang pariwisata tuh gitu harus aku dibilangnya selalu sama guru aku sama senior aku. Pokoknya kalau misalnya kalian punya masalah di rumah, ketika masuk kerja kalian kayak pakai topeng. Gitu. Jadi kayak kita nggak boleh ngerasain ini kan, nggak boleh punya mood selain bahagia gitu. Karena ibarat mah gerbang pertama orang mood itu di kita gitu. Kalau kita penyampaiannya enak gitu kan. Kalau guru kan mungkin yang guru mungkin ngerasain gitu ya. Mungkin ada beban gitu dari pribadi, tapi pas masuk kelas tuh harus ceria, happy, harus ngisi target gitu. Tuh aku tuh ngerasa itu mungkin bukan aku banget gitu ya. Aku kira ya udah ternyata ngajar doang. Pas awal-awal pengabdian tuh kayak ngajar doang. Ternyata nggak semulus itu Ferguso gitu. Jadi ya kalau pressure mungkin lebih di sebelumnya daripada di sini. Tapi itu juga pressure bukan yang tekanan karena dari outside gitu, dari lembaganya, tapi karena dari diri aku sendiri yang mungkin gak nyaman di tempat itu gitu. Ya itu sih kayak aku juga sih. Iya. Tadi mau next. Beda banget. Dulu tuh pas magang pertama tuh orang-orangnya tuh non muslim. Jadi yang punya tuh dua-duanya non muslim, cewek cowok. Jadi banyak dia tuh Cina gitu ya. Jadi banyak karyawannya juga dari saudara-saudaranya. Iya, tapi Cinanya muslim ini. Jadi karyawannya tuh saudara-saudaranya kebanyakan. Emang sih ada yang Islam. Cuma yang di kerudung tuh kayak ada cuma 2 orang, aku sama satu lagi gitu. Jadi kayak budayanya tuh bener-bener bebas gitu. Ihtilat dulu aku WFH ya. Jadi komunikasinya tuh lewat line gitu ya. Cuma tuh ihtilat juga gitu meskipun WFH karena saling telepon gitu. Atasan aku nelpon ke aku, dia cowok seumuran kan. Iya, aku aku yang ditelepon cewek aja kadang apa aku kan introvert ya, jadi suka rada kaget gitu. Iya, cuman suka rada kaget gitu ya. Robert juga butuh makan. Kayak nerima telepon tuh aku masih kaget gitu. Berarti iya seumuran. Berarti goriza kamu itu yang terpancing. Iya amit-amit gampang. Emang gampang terpancing. Astagfirullah. Terus pas dia nelpon tuh ternyata omongannya tuh gak terlalu penting sebenarnya, bisa lewat chat, tapi dia kayak basa-basi gitu. Padahal Suka sekali sama kamu. Dia emang rada-rada playboy sih. Modus ya. Kalau lihat Rada-rada playdoh. kalau lihat dari gelagatnya gitu emang suka godain cewek. Oh ya udahlah aku gak usah baper gitu emang gitu gitu. Apalagi dia nonis gitu. Tapi dia tuh tahu aku Uhti, dia nyebut aku Uhti. Iya, tapi dia tetap gitu mungkin. Iya, dia juga tahu. Ikhwan. Justru yang kayak gitu menarik tahu. Aku dulu juga di tempat aku magang udah berbentuk setengah Uhti gitu ya. Sekarang juga nggak tahu sih udah satu apa belum. Tapi maksudnya masih separuh lah waktu itu. Terus habis itu ya emang orang seneng tahu sama ya Uhti itu karena kita berbeda ya. Apalagi kita berbeda sendiri gitu. Tapi seneng ngebecandain gitu. Kalau misalnya pulang kerja tuh aku suka yang ngelembur terus kita hayi bareng gitu loh. Itu serunya itu. Tapi ya karena kita udah tahu ya. Iya kayak aku alhamdulillah. Apa sih?
Alhamdulillah. Wah, kayaknya aku keluar itu belum tahu bener-bener kok itu nggak boleh gitu. Iya, Tapi alhamdulillahnya begitu keluar aku sadar gitu. Jadi tahu dan alhamdulillah Allah tunjukkan. Iya. Kalau aku alhamdulillahnya belum tahu, jadi tidak terbebani. Oh. Ya, aku juga kayak Kak Salma. Jadi waktu itu tuh ya aku terima-terima aja telepon. So asik gitu ya. Tapi setelah Diladenin gitu ya. Iya, diladenin seru gitu. tahu itu ikhtilat tuh gak boleh, cuman gak tahu batasannya tuh sampai mana gitu. Jadi kayak asik aja biasa gitu. Ini bos ini gitu, atasan ini gitu. Nah, setelah kesini kayak oh ternyata Islam tuh tidak, ya maksudnya kayak aku ternyata dulu sejauh itu gitu sama Islam gitu. Aku jadi ingat nih ya, kan kalau ngobrol saya harus dipancing dulu pelan-pelan nih. Justru kadang itu ihtilat itu dimulai pas lagi kita makan siang. Kalau makan siang itu, sebenarnya aku senior tuh nggak ada yang seumuran kayak Fajri ya. Misalnya, senior itu aku benar senior semua. Ada yang bapak-bapak, ada yang udah lebih tua daripada aku gitu. Dan emang nggak yang tertarik apa bagaimana, enggak. Cuman maksudnya di mana ketika waktu makan, nah di situ kita tetap makan bareng. Padahal kan di situ justru waktunya kita bukan saatnya yang bisa bermuamalah bareng lagi kan. Maksudnya di situ nggak ada muamalah, nggak ada urusan pekerjaan kan. Tapi justru di situ ya kalau di tempat kerja kan biasa ya. Makan bareng yuk, makan siang bareng yuk kayak gitu. Jadi justru Kebersamaan tim. Jadi aku sering banget kalau makan siang bareng gitu, apalagi kalau udah diajak bosnya gitu kan. Terus kemana acara apa itu ikut gitu. Nah ditambah lagi kalau waktu aku tuh ada orang mancanegara suka magang di situ gitu. Nah itu orang luar yang Jepang yang apa gitu-gitu tuh. Saya makan bareng aja gitu kan, seneng ya kalau bawaan orang yang belum pernah kerja ya. Aku bisa jadi kenal nih sama orang kayak gini gitu. Tapi saya sudah tahu kalau saya itu ya harusnya itu gitu. Aku jadi ingat soal sholat juga sih. Perkara sholat. Kalau kerja alhamdulillah lingkungannya ngingetin sholat gitu ya, enak gitu ya. Tapi kalau yang enggak itu ya inisiatif kita sendiri gitu loh. Ya kalau misalnya ibarat dulu ya kan aku tempat kerjanya tuh industri kreatif, jadi kadang suka pameran gitu loh. Nah kalau udah lagi pameran tuh, pernah tuh waktu itu pameran emang di Kedubes kan aku takut ya, kayak kalau kemana-mana tuh dicek-cek dulu apa gimana gitu loh. Tapi tuh harus dipaksain diri kayak nanya-nanya ke orang gitu loh. Ini musolanya di mana gitu loh. Jadi aku beneran emang harus bilang gitu loh ke senior aku kayak aku mau sholat dulu ya gitu. Ya sebenarnya ada untungnya jadi bisa jalan-jalan tuh di Kedubes gitu. Cuman ya gitu harus ada effort yang diluangkan gitu. Kalau misalnya buat sholat, karena kalau enggak ya bablas gitu. Ngomongin persolatan ya, astagfirullahaladzim. Banyak gaya sih. Yang membekas tuh yang 6 bulan itu sih yang aku PKL itu di hotel. Itu tuh karena emang liberal banget ya. Bener-bener ya lu mau sholat silakan, mau enggak juga ya nggak apa-apa gitu. Nggak ditanyain gitu, udah sholat belum gitu. Kalau misalnya kita di sini kan kayak udah sholat belum, di jam 12 gitu, udah sholat belum, sholat dulu, astagfirullah gitu. Kapan nih biasanya? Iya. Sholat dulu. Diingatkan. Iya. Kayak gitu. Ada. Jadi teman aku waktu itu pernah cerita dia kerja di dunia kreatif juga gitu sebagai konten kreator, tapi dia tidak agak menyesal masuk ke situ karena ternyata pekerjaannya itu mendukung event-event di luar kegiatan Islam kayak Halloween gitu, terus juga promo spesial Natal gitu, terus sama apa ya yang Valentine gitu juga gitu. Terus jadi dia cerita kayak mau keluar cepet-cepet gitu, doain ya semoga bisa nemu pekerjaan. Iya, alhamdulillah dia juga udah tahu gitu. Pokoknya sambil setiap hari minta doanya ya gitu terus gitu. Jadi pengalaman kerjanya kayak gitu. Aku juga pernah sih. Iya, aku juga pernah. Nah makanya waktu itu kan aku bilang aku baru separuh hijrah ya. Nah di situ aku kayak ya udahlah mungkin namanya ini kerjaan ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi ya bukan akunya. Cuman akunya juga ada rasa tuh ini tuh tahu nggak boleh gitu. Waktu itu kan disuruh buat ya apa sih hari raya apalah orang lain lah gitu ya. Nah aku kan kebetulan bagian yang emang kadang buat poster sama buat sekalian promo fotonya gitu kan.
Nah itu aku yang rancang gitu, aku yang kasih konsep ucapannya gitu kan ya. Nah tapi itu yang aku terbesit itu adalah yang penting di dalam hati aku nggak ngucapin gitu loh. Tangan saya kayaknya berdosa nggak apa-apa, mulut saya kalau berdosa nggak boleh gitu. Jadi kayak aku ngerjain gini, aku ketik gitu, tapi aku nggak nyebut di dalam, misalnya selamat bla 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 itu. Nah aku nggak itu. Aku tapi ini tulisannya selamat dari gitu. Tapi iya itu kan karena keseparuhan pemahaman saya waktu itu tuh jadinya kayak gitu, kayak udah jadi tips paling makbul paling iya. Oh iya aku pernah kerja jualan nih. Iya tuh tips kayak paling apa sih? Mandul. Apa sih? Paling apa? Manjur. Paling manjur. Kayak tim paling manjur gitu loh. Itu tuh kayak udah paling hebat gitu loh. Gitu tuh. Kalau mata sapi. Iya ternyata kan tentu saja sama saja ya gitu. Capek. Aku dari mama aku sih ceritanya, bukan dari teman. Karena kan mama aku juga dulu, aku sempet ngerasain karena dari aku kecil mama aku juga dulu orang perhotelan juga nih kayak Kak Sukma gitu kan. Jadi pas di situ ya jatuhnya karena memang lingkungannya juga seperti itu gitu kan, apalagi bagian servis kan kalau perhotelan udah gede gitu kan pasti yang datang ya bule-bule segala macem, mereka party-party malam-malam segala macem gitu kan. Ya kalau lagi ada hari raya Natal segala macam ada, dan aku posisinya di situ kan sebagai anak, aku ngikutin mama aku kerja gitu kan. Jadi kadang kayak gitu juga malah jadi nular ke aku gitu, pemahaman akunya juga jadi oh ternyata sama aja ya kita ngikutin hal-hal kayak gitu, nggak apa-apa toh ibu kita juga kayak gitu dulu. Makanya sekarang mama aku yang memang udah paham nih sekarang jadi mendisclaimer itu ke aku ketika aku masuk dunia kerja gitu. Dulu kan papa aku juga waktu itu kerjanya nggak di dalam negeri gitu, jadi mama aku independen sendiri, otomatis kemana-mana ngajak aku gitu. Yang namanya mama aku liburan nih, lagi liburan kerja gitu sama temen-temennya, mau cowok mau cewek gitu kan, ke Bandung yuk nginep di hotel gitu kan, ya aku ikut gitu kan, aku ikutan dia walaupun aku jadinya tetap akrab sama teman-teman mama aku, cuman kan ternyata itu suatu hal yang dilarang gitu. Dan sekarang kebetulan mama aku udah paham gitu, akunya juga kita udah tahu dapat maklumatnya, jadi oh ternyata yang sebelum itu salah, makanya diwanti-wanti ke aku yang sekarang nyari kerjanya tuh jangan yang kayak gini itu sih kalau aku. Maksudnya contoh dampak ke sekitar tuh. Kayak pemahamannya, jadi biasanya lingkungan entah itu di rumah atau tetangga kita atau keluarga kita yang lain jadi oh itu nggak apa-apa, jadi membiasakan gitu. Itu tuh suatu hal yang biasa, nggak yang suatu padahal dalam agama itu kontra. Jadi karena itu apalagi orang tua ya, sebagai orang tua kan panutan, jadi ngeliat orang tua kita seperti itu, jadi ngeliatnya jadi oh itu biasa kok, orang tua gue juga kayak gitu. Aku ada cerita dari temen ini, dia kerja terus ternyata pas hari pertama dia langsung kaget, ternyata cewek cowok nge-vape semua hampir semua gitu nge-vape gitu. Dianya enggak Makanya kaget. Iya kaget, terus ya jadi takut juga gak sih kalau misalkan banyak terus dia minoritas tuh takutnya ke bawah gitu. Aku mikirnya gitu dah sih. Tapi dia gimana? Kuat tetap? Dia kuat sih karena dia lumayan dekat, terus ya dia sering sharing agama gitu sama aku. Tapi sekarang masih di situ. Iya, dia baru aja kerja. Baru aja kerja langsung kaget ternyata lingkungan kerjanya kayak gitu. Bener. Iya ini ngomongin itu ya, ngomongin kayak gini tuh ada orang tuh yang emang kerja udah sampai kayak misalnya tadi nge-vape gitu ya, biar dia bisa masuk akhirnya dia coba nge-vape gitu loh. Kalau misalnya dulu mungkin yang aku dapat cerita tuh malah smoking merokok gitu, jadi sampai oh my god sorry. Nggak, jadi tuh dia bilangnya ini ada sebutannya jadi social smoker gitu loh, karena biar dia bisa masuk ke dalam lingkungan itu yang dia nggak ngerokok, tapi akhirnya dia merokok tuh untuk biar bisa masuk ke lingkungan itu. Kayak gitu ada dia di luar sih banyak sih yang kayak gitu sebenarnya mungkin ya. Aku cerita lagi dari orang lain. Semua orang di sini kayaknya tahu deh orang ini, tapi aku nggak akan sebutin. Jadi dulu karena lingkungannya campur, sampai pernah ini loh, di lingkungan itu teman kita ini ditawarin tebak-tebak Ganja.
Padahal aku cuma itu. Oh itu pernah dijadiin konten ya? Iya. Itu kisah nyata teman kita. Oh my god. Di situ saya yang memerankan. Oh iya betul. Jadi dianya dari kamar mandi kalau nggak salah. Terus pas balik-balik kayak entah disisipin gitu atau ditaruh di mejanya gitu. Pokoknya masing-masing temennya tuh dikasih gitu loh. Biasa kan kalau misalnya kalau misalnya kayak gitu kan nggak tiba-tiba beli ya orang ya. Disuruh cobain dulu. Nih cobain dulu gitu. Cobain dulu dikit. Ntar kalau enak udah hubungin gue aja gitu. Strategi orang gaul ganja kan Iya, disuruh cobain dulu, nggak tiba-tiba langsung beli, kita mana aja.